Salam saudaraku terkasih, selamat bertemu kembali dalam pembacaan firman Tuhan yang pada kesempatan ini kita baca dari kitab Wahyu. Wahyu 12 ayat 10 sampai 12. Silakan pausekan handphone Anda, bacakan natsnya dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh merasakan kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh bersama-sama dengan saudara kami di rumah ini mendengarkan kebenaran firman-Mu, supaya kami memperoleh kemenangan dan memperoleh keselamatan daripada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, saya menganggap Anda sudah membaca nasnya. Saya mau katakan begini, jika Anda ingin menang dalam satu pertarungan atau pertandingan, maka Anda harus menempuh langkah-langkah yang mungkin umum bagi kita. Langkah-langkah yang saya maksud yaitu yang pertama, apa senjata utama yang harus kita miliki untuk mengalahkan lawan kita? Apa senjata yang utama yang kita rasakan bisa mengalahkan dia? Itu yang pertama. Yang kedua adalah cari siapa yang pernah mengalahkan lawan tersebut dan bersekutu dengan dia. Cari siapa yang pernah mengalahkan lawan tersebut dan bagaimana caranya. Yang ketiga adalah cek ukuran kemampuanmu, ukurannya kemampuan yang kita miliki. Saudaraku, dalam kehidupan kita ini tidak pernah pertarungan kita henti, yaitu pertarungan untuk menang, dan lawan kita jelas hanya satu. Hanya satu lawan kita, yaitu iblis. Kalau iblis itu lawan kita, seperti yang saya sebutkan tadi, apa langkah-langkah yang harus kita tempuh untuk mengalahkan iblis ini? Kita dapat berita sukacita pada kesempatan ini, saudaraku. Kita dapat informasi yang sangat baik yang boleh kita pegang dalam kehidupan kita, yaitu seperti yang kita akan bacakan tadi. Saya bacakan untuk kita, yaitu, dan aku mendengar suara yang nyaring dari sorga berkata, sekarang sudah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang Dia punya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Siapa itu? Itu adalah iblis. Lawan kita dari dulu, lawan yang ada di dalam Alkitab kita ini dari dulu adalah iblis. Artinya iblis tidak pernah henti-hentinya untuk berupaya mendakwa kita, menyatakan kebersalahan kita, mendakwa kita dengan segala kelemahan yang kita miliki. Bahkan saudaraku, Tuhan Yesus sendiri digodai supaya ingin mengalahkan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Tapi nas ini mencatat bahwa di dalam Wahyu sudah diungkapkan bahwa Allah kita menang melawan iblis. Dan iblis dikalahkan dan dijatuhkan. Lawan kita jelas iblis. Lalu bagaimana cara kita untuk menang melawan iblis ini? Nats ini mencatat bagi kita bahwa proklamasi kemenangan Allah itu dinyatakan di nats ini. Betul, yang sudah dikalahkan Yesus Kristus di kayu salib itu, kematian, kebangkitannya dari yang mati, dikalahkannya dosa, juga dikalahkannya iblis yang mendakwa itu. Bagaimana caranya? Nats ini menjadi proklamasi kemenangan iman kita, kepercayaan kita bahwa Allah sudah mengalahkan iblis dan menjatuhkannya. Lalu pertanyaan bagi kita, kalau memang saya harus bertarung lagi di dalam kehidupan yang kualami saat ini, apakah yang menjadi pegangan bagiku? Apakah alat bagiku supaya aku menang? Firman Tuhan berkata kepada kita, saudaraku, yaitu
keselamatan dan kuasa dan pemulihan kekuasaan Allah. Karena pertarungan sudah dimenangkan oleh Allah. Dengan cara apa? Yaitu di ayat 11. Silakan bacakan ayat 11. Saya mencatat ada 3 di situ. Disebutkan, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Untuk mengalahkan iblis tadi, mengalahkan pendakwa tadi, itu yang pertama senjata bagi kita adalah darah anak domba. Darah anak domba, sejarah pernah mencatat, bangsa Israel bisa keluar dari perbudakan Mesir, bisa lolos dari tulah yang sudah diberikan Allah kepada seluruh penduduk Mesir, tetapi bangsa itu selamat karena apa? Ada darah anak domba. Darah domba di atas pintunya. Dan itu adalah petunjuk dari Allah. Taruhlah darah domba di atas pintumu, maka kamu akan selamat. Membuktikan. Nah, kalau darah anak domba yang pada waktu itu masih domba benaran, sekarang firman Tuhan mengatakan darah anak domba. Darah anak domba maksudnya adalah darah Yesus Kristus. Kenapa dengan darah Yesus Kristus? Bagaimana kuat dia? Saudaraku silakan buka Efesus 1 ayat 7. Silakan buka Efesus 1 ayat 7. Saya akan bacakan untuk kita juga Efesus 1 ayat 7. Bagaimana darah anak domba, yaitu dalam Yesus Kristus. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Catat ini, Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Penebusan dari mana? Penebusan dan pengampunan dari dosa, yaitu menurut kekayaan dan karunia-Nya. Darah anak domba di dalam Yesus Kristus itu membersihkan kita, menebus kita, pelanggaran, kelemahan dan kesulitan kita ditebus, sehingga kita tidak ditemukan kesalahan lagi oleh iblis. Itu tadi pendakwa-pendakwa itu. Iblis mendakwa kita dengan kelemahan kita, iblis mendakwa kita dengan dosa-dosa kita. Tetapi oleh darah Yesus Kristus kita beroleh penebusan. Kita beroleh pengampunan. Yang kedua, silakan catat juga dan bacakan di situ Efesus 2 ayat 13. Efesus 2 ayat 13. Saya akan bacakan. Tetapi sekarang di dalam Yesus Kristus, kamu yang dahulu jauh, sekarang sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kamu yang dahulu jauh, sekarang sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Yang membuat hubungan kita jauh. Jarak yang jauh antara kita dengan Allah kita adalah dosa. Dan itu yang dimanfaatkan oleh iblis. Tetapi firman Tuhan mengatakan, diproklamirkan pada kesempatan ini adalah kita didekatkan oleh darah Yesus Kristus. Ditebus, diampuni, dan diberikan jarak yang dekat dengan Allah kita. Sehingga saudaraku, senjata yang paling ampuh untuk mengalahkan iblis, untuk mengalahkan kekuatan si jahat itu adalah darah Yesus Kristus. Kenapa banyak orang ketakutan di dalam menghadapi kehidupan ini? Karena dia tidak memiliki senjata. Kenapa kita banyak ketakutan? Dunia ketakutan saat ini adalah karena kita tidak punya vaksin untuk bisa menanggulangi penyebaran COVID ini. Belum ada vaksin kita temukan. Sehingga seolah-olah kita takut kalah. Dan kita seolah-olah takut karena kita tidak memiliki imun yang baik. Darah Yesus Kristus itu adalah vaksin imanmu. Vaksin imanmu membuat kamu menang bertarung melawan iblis. Kalau kamu memiliki vaksin darah Yesus Kristus itu, dosa, walaupun kelemahan pendakwa-pendakwa, nats kita sudah mencatat, dimenangkan oleh darah Yesus Kristus.
Kalau kehidupan kita saat ini memiliki imun vaksin darah Yesus Kristus yang mengalir di dalam tubuh kita ini, saudaraku, iblis kalah. Tetapi mari kita cek apakah di dalam darahku ada darah Yesus Kristus. Di dalam hidupku aku sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Mari kita cek, itu yang pertama. Yang kedua adalah di dalam nas tadi. Saya akan ulangi di kitab Wahyu tadi. Yaitu oleh perkataan kesaksian mereka. Kesaksian kita akan karya Tuhan yang luar biasa. Kesaksian kita akan iman kita. Kesaksian kita, iman percaya kita. Itu yang membuat iblis kalah. Tetapi kalau kita tidak memiliki kesaksian tentang Yesus Kristus, apa yang mau kita beritakan tentang Yesus Kristus? Iblis dengan leluasa menggodamu, iblis dengan leluasa untuk mengalahkanmu, iblis dengan leluasa untuk menjatuhkanmu. Tetapi kalau hidupmu kamu isi dengan kesaksian, nyanyian syukur. Minggu ini minggu kantate. Kamu mengucap syukur, kamu senantiasa memiliki kesaksian, tidak ada kesempatan mengeluh. Tidak ada kesempatan untuk melihat kelemahan-kelemahan, karena aku memiliki kesaksian yang luar biasa akan Yesus Kristus. Makanya miliki kesaksian. Jangan alergi kalau ada orang lain menyatakan kesaksiannya begini. Itu bisa menopang imanmu. Itu bisa menguatkanmu. Makanya saudaraku, kalau kita memiliki satu keluhan, cek apa kesaksian orang tentang keluhan itu. Apakah dia sudah menang dari situ? Bagi orang yang memiliki kesaksian bahwa darah Yesus itu menjadi semangat bagi dia. Itu yang kedua. Miliki kesaksian yang baik di dalam hidupmu dari Tuhan. Lebih banyaklah bersaksi daripada mengeluh. Lebih banyaklah bersaksi daripada mengkritik. Lebih baiklah bersaksi daripada kamu tidak memiliki perbuatan apa-apa. Tetapi kalau kamu menjadi saksi, tidak ada kesempatan bagi iblis. Jadi saudaraku, kalau di dalam pikiran kita banyak yang pikiran positif, tidak ada kesempatan untuk memikirkan yang negatif. Jikalau kita melakukan kesaksian yang baik, tidak ada kesempatan bagi kita untuk memikirkan yang jelek. Kalau kita memberikan pujian, memberikan penghormatan, berikan persembahan bagi Tuhan, tidak ada dalam pikiran kita untuk mengutuki, untuk menyalahkan, dan untuk menjatuhkan. Miliki kesaksian yang baik akan Tuhan. Amin. Yang ketiga, apa senjata bagi kita? Saya mencatat begini di dalam kalimatnya, dikatakan karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Maksudnya apa? Saudaraku, rupanya di balik darah anak domba Allah, di balik perkataan kesaksian-kesaksian itu, mereka juga tidak mengasihi nyawanya. Dalam artian adalah mereka setia. Walaupun sedang mengalami kesulitan, dia tidak meninggalkan meninggalkan Tuhan untuk bisa lolos dari kesulitan itu. Tetapi justru di situ dia setia, saudaraku. Jikalau kamu memiliki kesaksian, memiliki darah anak domba Allah, dan juga memiliki kesetiaan sampai akhir napas kita. Miliki kesetiaan tentang itu. Jangan sedikit kamu menghadapi persoalan lalu kamu lari supaya kamu bisa lolos dari persoalan itu. Tetapi ketika kamu memiliki kesaksian, memiliki darah Yesus Kristus, memiliki juga kesetiaan, tetap bertahan. Di situ kamu menang. Allah mengalahkan iblis melalui darah Yesus Kristus. Yesus Kristus menebus kita dari kematian. Dan Yesus bangkit. Dan apa? Aku akan menyertai kamu. Ketika kita baca di Matius 28. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Kalau Allah setia di dalam hidupmu, jangan pula kita nggak setia. Gara-gara kondisi ini udahlah. Tuhan pun maklum kok, ini kan lagi pandemi, lagi COVID, lagi ini. Saudaraku, senjata yang kita pakai adalah kita setia. Dan orang yang setia ini, dan orang yang memiliki kemenangan ini, yang berkantate di sini di ayat 12. Karena itu bersukacitalah. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang ada di dalamnya. Bersukacitalah. Jadi kalau kita memiliki sukacita, kita mengucap syukur, kita tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan,
Bersukacitalah, hai kamu sekalian yang ada di dalamnya. Apakah kita di dalam atau sedang di luar? Tetapi firman Tuhan mengatakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Kita bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi sebaliknya, ini juga aspek futuris daripada nats kitab Wahyu. Itu ciri Wahyu. Dia memiliki aspek sekarang dan juga aspek yang akan datang. Tetapi kalau orang yang tidak bersukacita, tetapi orang yang tidak memiliki kasih yang tadi yang disebutkan, celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu. Kita bisa celaka kalau kita tidak memiliki yang tadi, vaksin darah Yesus Kristus. Tetapi iblis yang sudah dikalahkan itu, percayalah dan bersekutulah Tuhan. Bersekutulah dengan Tuhan yang sudah mengalahkan iblis itu. Dan itulah vaksin iman bagi kita, supaya kita bisa menang, kita sehat. Milikilah vaksin darah Yesus Kristus bagimu di dalam menghadapi sakit apapun, pergumulan apapun. Setialah di dalam Yesus Kristus. Setialah di dalam perkara kesaksian-kesaksian hidup, kesaksian-kesaksian iman, dan milikilah darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, yang memberikan keselamatan bagimu, yang memberikan sukacita bagimu, yang memberikan kantate, puji-pujian bagimu. Sebab proklamirkan jugalah kemenangan di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan mengingatkan kami kalau kami harus memenangkan pertarungan di dalam kehidupan kami. Tuhan menginginkan supaya kami menang menghadapi pendakwa-pendakwa, yaitu iblis yang menginginkan kekalahan kami. Tuhan, kami tidak kalah kalau kami bersama dengan Engkau. Kami tidak kalah, tapi kami justru menang kalau kami berada di dalam kesaksian akan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Jamah anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu ini. Jamah mereka Tuhan, supaya kami menjadi pemenang di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.